Hello everyone, welcome to the 14th meeting of the English History class. And today we'll talk about the 20th century in Britain. Next slide. Abad ke-20 di Inggris. Pada awal abad ke-20, Inggris masih menjadi kekuatan dunia terbesar. Pada pertengahan abad ini, meskipun masih menjadi salah satu dari tiga besar atau Big Three, Inggris jelas lebih lemah daripada Amerika Serikat atau Uni Soviet. Dan pada akhirnya, Inggris tidak lagi menjadi kekuatan dunia sama sekali dan tidak termasuk dalam salah satu kekuatan Eropa yang terkaya. Dan kekuasaannya pun akhirnya berakhir secepat Spanyol pada abad ke-17. Salah satu alasan penurunan mendadak ini adalah adanya biaya dan upaya dua perang dunia. Sejak Perang Dunia Kedua, yang lain menyalahkan para imigran yang menetap di Inggris dari koloni lama. Inggris pun tidak diragukan lagi hidup dalam era ketidakpastian. Inggris masih memiliki beberapa keunggulan yang berharga. Hilangnya kekuasaan Inggris tidak perlu merusak kualitas itu. Next. Di sini kalian bisa melihat ilustrasi dari bangunan-bangunan bersejarah yang dianggap modern dan arsitekturnya sangat indah di abad ke-20. Namun bangunan ini pada akhirnya destroy atau dimusnahkan oleh pemiliknya sendiri. Next. Perang Dunia ke-1. Jerman hampir mengalahkan sekutu Inggris dan Prancis. Dalam beberapa minggu pertama perang tahun 1914, terlepas dari perang Crimea, ini adalah perang Eropa pertama Inggris selama seabad, dan negara itu cukup tidak siap menghadapi kekuatan destruktif yang mengerikan dari senjata modern. Akhirnya, pada tanggal 1 Juli 1916, Inggris menyerang posisi Jerman di Sungai Somme. Faktanya, pertempuran selama 5 bulan sejak 1 Juli 1916 menelan korban sekitar 400.000 jiwa, dan Prancis sekitar 200.000 jiwa, dan Jerman 500.000 jiwa tewas serta mengalami luka-luka. Di Passchendaele, tahun berikutnya, tentara Inggris maju sejauh 5 mil dengan korban 400.000 orang tewas dan luka-luka. Di Timur Tengah, Inggris berperang melawan pasukan Turki di Irak, di Palestina, di Gallipoli, dan di Dardanella. Pada tahun 1917, Inggris benar-benar mampu mengusir Turki, dan pemerintah harus meyakinkan rakyat bahwa meskipun menimbulkan bencana seperti itu, perang masih layak untuk dilakukan. Pada saat yang sama, surat kabar populer menggunakan cetakan besar, kalimat pendek yang berkesan, dan bahasa emosional mendorong bangsa untuk membenci Jerman dan menginginkan kehancuran Jerman. Perasaan kebangsaan bahkan lebih kuat lagi di Perancis ketika Perancis dikalahkan oleh Jerman pada tahun 1871. Akibatnya, ketika Jerman menawarkan untuk berdamai pada akhir tahun 1916, baik pemerintah Inggris maupun Prancis tidak menyambut gagasan tersebut dengan baik. Dan mereka menganggap perang di laut itu lebih penting daripada perang di darat. Hal ini dikarenakan jika peperangan di laut ini akan mengakibatkan Inggris menyerah apabila terjadi kekalahan di laut. Next. Di sini ada dua ilustrasi gambar. Yang ada di sebelah kiri adalah British Army on the Western Front. Lalu di sebelah kanan ada British Army Training during the First World War. Jadi dua ilustrasi ini adalah gambaran ketika Perang Dunia ke-1 terjadi di Inggris. Dan ini adalah ilustrasi dari para tentara Inggris pada masa Perang Dunia ke-1. Sejak tahun 1915, kapal selam Jerman mulai menenggelamkan kapal dagang yang membawa pasokan ke Inggris. Jika Angkatan Laut Jerman telah menghancurkan armada Inggris di Jutlandia, Jerman akan menguasai laut di sekitar Inggris dan Jerman akan memaksa Inggris untuk menyerah. Terlepas dari kemenangan parsial ini, kapal selam Jerman berhasil menenggelamkan 40% armada pedagang Inggris. Dan pada satu titik, membawa Inggris ke dalam kondisi kelaparan selama 6 minggu. Setelah revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917. Rusia pun berdamai dengan Jerman, dan para jenderal Jerman mengharapkan kemenangan melawan sekutu. Tetapi serangan kapal selam Jerman terhadap pengiriman justru menarik Amerika ke dalam perang melawan Jerman. Kedatangan pasukan Amerika di Prancis mengakhiri harapan Jerman dan menyerah pada bulan November 1918. Pada saat ini, Inggris memiliki pasukan lebih dari 5 juta orang dan lebih dari 750.000 orang telah tewas dan 2 juta lainnya terluka parah.
Dalam suasana ini, pertemuan antara Prancis dan Inggris dilaksanakan untuk membahas perdamaian di Versailles pada tahun 1919. Jerman tidak diundang ke dalam konferensi tersebut, tetapi dipaksa untuk menerima hukuman yang sangat berat. Ekonom Inggris paling terkenal saat itu, John Maynard Keynes, berpendapat bahwa menghukum orang Jerman itu tidaklah tepat. Hal ini karena pemulihan ekonomi dan politik Eropa tidak dapat terjadi tanpa melibatkan Jerman. Selain kebencian terhadap Jerman, ada kesedihan luar biasa bagi orang yang telah meninggal. Next. Adanya harapan untuk perdamaian. Never again adalah perasaan bangsa Inggris ketika semuanya berakhir. Ketika perdamaian datang dan ada harapan besar untuk masa depan yang lebih baik, harapan-harapan ini diciptakan oleh pemerintah sendiri yang memiliki banyak berjanji tentang perbaikan kondisi kehidupan para prajurit yang telah kembali dari perang. Setelah perang berakhir, pemerintah memulai program besar untuk membangun rumah, meningkatkan kesehatan, dan pendidikan. Next. Kebangkitan Partai Buruh. Serikat Pekerja sendiri telah berkembang dengan pesat. Peningkatan dari 2 juta anggota menjadi 5 juta pada tahun 1914, akhirnya juga mengalami peningkatan sejumlah 8 juta pada tahun 1918. Pada tahun itu, untuk pertama kalinya, semua pria berusia 21 dan beberapa wanita di atas 30 diizinkan untuk memilih. Jumlah pemilih berlipat ganda dari 8 menjadi 16 juta orang, yang sebagian besar ada kelas pekerja. Tahun berikutnya, pemerintahan Partai Buruh pertama kali dibentuk. Alih-alih revolusi sosial, mereka ingin mengembangkan sejenis sosialisme yang sesuai dengan situasi di Inggris. Nyatanya, Karl Marx yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Inggris untuk belajar dan menulis, hampir tidak dikenal oleh banyak orang, kecuali beberapa temannya. Karl Marx dan teman dekatnya, Friedrich Engels, yang memiliki pabrik di Manchester, memiliki sedikit harapan agar kelas pekerja Inggris menjadi benar-benar sosialis. Berikut ini adalah ilustrasi dari Keir Hardie ketika Labour Party melakukan kampanye pada tahun 1914. Next. Hak wanita. Pada tahun 1918, beberapa wanita di atas usia 30 tahun memperoleh hak pilih setelah perjuangan yang panjang dan berat. John Stuart Mill, seorang pemikir radikal, telah mencoba sepenuhnya dan tidak berhasil memasukkan suara untuk wanita dalam RUU Reformasi 1867. Karl Marx memperhatikan bahwa pabrik yang memiliki sikap chivalry atau kesopanan orang Inggris terhadap wanita tidak menghalangi mereka untuk memaksa wanita bekerja seperti budak di pabrik dan rumah kerja mereka. Pada masa itu, sulit bagi wanita untuk bercerai. Bahkan bagi mereka yang cukup kaya untuk membayar biaya hukum pun juga tetap sulit untuk melakukan perceraian. Pada tahun 1850, pemukulan terhadap istri telah menjadi masalah sosial yang serius di Inggris. Laki-laki dari semua kelas mampu memanfaatkan perempuan pekerja. Wanita pun mungkin diperlakukan lebih buruk di Inggris daripada di negara industri Eropa lainnya saat ini. Dan setelah tahun 1870, situasi bagi wanita kelas menengah mulai membaik. Next. Berikut ini adalah ilustrasi pada masa-masa Women's Rights sedang berjaya di masa itu. Ini adalah ilustrasi dari kampanye para wanita yang mempertanyakan hak pilih wanita kepada Presiden Wilson. Next. Kebebasan wanita. Wanita diizinkan untuk memilih dan dipilih untuk dewan wilayah atau provinsi. Sejumlah kecil mulai belajar di Oxford dan Cambridge sebagai perguruan tinggi wanita yang terpisah. Wanita kelas menengah menjadi semakin ditentukan untuk memiliki hak yang sama. Perempuan kelas pekerja lebih tertarik pada hak-hak hukum mereka terkait kondisi kerja dan mendapat dukungan dari gerakan serikat pekerja. Pada tahun 1888, kebijakan serikat pekerja adalah di mana wanita melakukan pekerjaan yang sama dengan pria. Mereka harus menerima gaji yang sama, dan hampir 1 abad kemudian prinsip ini menjadi hukum. Pada tahun 1897, perempuan pun mulai menuntut hak memilih dalam pemilihan nasional. Dalam 10 tahun, para wanita ini memiliki hak pilih dan telah menjadi terkenal karena metode ekstrim yang mereka gunakan. Inggris tidak akan bisa melanjutkan perang tanpa perempuan yang menggantikan laki-laki di pabrik. Dan pada tahun 1918, 29% dari total angkatan kerja Inggris adalah perempuan. Pembebasan yang dilakukan terhadap perempuan pun mengambil bentuk lain.
Begitu perempuan bisa memilih, banyak orang merasa bahwa mereka telah memperoleh hak yang penuh dan setara. Women suffragettes registered in Texas 1918. So this is the illustration ketika para wanita ini mendaftarkan hak pilih mereka di Texas pada tahun 1918. Next. Irlandia. Namun ada sekelompok orang Irlandia lain yang tidak mengerti mengapa mereka harus mati demi Inggris, yang telah memperlakukan Irlandia dengan sangat buruk. Namun alih-alih bergabung dengan parlemen Inggris, mereka bertemu di parlemen baru mereka sendiri, Dáil di Dublin, dan mengumumkan bahwa Irlandia kini menjadi sebuah republik. Orang Irlandia pun bergabung dengan tentara republik dan pertempuran gerilya melawan Inggris dimulai. Alhasil, pemerintah Inggris memutuskan untuk berdamai. Dengan perjanjian ini, Irish Free State yang baru menerima penggunaan berkelanjutan Inggris atas pelabuhan tertentu, kedaulatan kerajaan Inggris, dan yang terpenting, hilangnya Irlandia Utara yang tetap berada di bawah kendali Inggris. Kerajaan Inggris pun sekarang tidak lagi berdaulat di Irlandia. Irlandia dan Inggris saat ini menemukan diri mereka dalam posisi yang aneh karena mereka menjadi negara yang sepenuhnya terpisah. Tetapi dengan kesepakatan, warga negara mereka tidak dianggap sebagai orang asing di negara mereka, baik satu sama lain. Next. Kekecewaan dan depresi. Di samping pengaruh sosial dari perang, dampak ekonomi juga meluas. Ada ketidaksepakatan yang meningkat antara pekerja dan pemerintah. Setelah perang terjadi, serangan serius lebih lanjut pada tahun 1919 dan 1921, tentara pun digunakan untuk menghentikan serangan ini dan memaksa orang untuk kembali bekerja. Khawatir hal ini akan sangat merusak perekonomian, pemerintah pun membuat rencana untuk memastikan kelanjutan pasokan batu bara. Kedua belah pihak, pemerintah dan Kongres Persatuan Perdagangan, mendapati diri mereka dengan enggan didorong ke posisi yang berlawanan. Hal itu tentunya membuat pemogokan umum tidak terelakkan dan pemogokan umum berakhir setelah 9 hari. Sebagian karena anggota kelas menengah bekerja untuk menjaga agar layanan seperti transportasi, gas, dan listrik tetap berjalan. Tetapi itu juga berakhir karena ketidakpastian di antara para pemimpin serikat pekerja. Sebagian besar takut akan bahaya bagi mereka pekerja dan negara yang bertindak terlalu jauh. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi Inggris dari tahun 1930 hingga 1933. Dan ketika lebih dari 3 juta pekerja ini menganggur, Jerman pun mengalami kondisi depresi yang lebih parah dan menghancurkan pasar terpenting kedua di Inggris sebelum perang. Peringatan dari John Maynard Keynes bahwa jika Jerman tidak pulih maka mitra dagang Eropa pun juga tidak akan menjadi pulih, jauh lebih buruk. Keruntuhan ekonomi Jerman justru menyebabkan bangkitnya Adolf Hitler. So, this is the picture of John Maynard Keynes. Jadi ini adalah ilustrasi dari gambaran wajah dari John Maynard Keynes. Dampak buruk dari masa depresi di Inggris. Karena dampak terburuk dari depresi di Inggris terbatas pada wilayah tertentu, pemerintah tidak menanggapi situasi ini dengan serius. Daerah yang paling terpengaruh oleh depresi adalah daerah yang telah menciptakan revolusi industri Inggris, termasuk Clydeside, Belfast, dan industri utara Inggris dan Wales Tenggara. Partai buruh tidak lebih baik dalam menangani situasi ini daripada partai konservatif. Kondisi ini mengejutkan bahwa Inggris dapat terhindar dari krisis politik serius pada tahun 1920-an. Ketidakadilan situasi begitu jelas bagi kelas pekerja yang tidak memiliki kekuatan politik maupun ekonomi. 2/3 dari kekayaan negara hanya ada di tangan 400.000 orang, dan kurang dari 1% dari populasi. Di negara-negara Eropa lainnya, krisis ekonomi dan kerusuhan sosial telah menyebabkan perubahan besar. Kehidupan politik Inggris yang cukup tenang adalah bukti dari tingkat kesepakatan populer yang mencengangkan tentang dasar pemerintahan yang tampaknya tidak ada di banyak bagian Eropa. Dan ini adalah gambaran The World Great Depression pada tahun 1929. Next. Pulih dari masa depresi di Inggris. Pada tahun 1930, perekonomian di Inggris pun mulai pulih, terutama di Midlands dan bagian selatan. Jenis perkembangan baru ini bergantung pada pertumbuhan industri motor Inggris yang berbasis di Midlands. Pada abad ke-19, kota-kota diubah dengan pembangunan rumah baru yang rapi di rata-rata api.
Negara di sekitar kota Inggris berubah karena banyak rumah baru dibangun di sepanjang jalan utama yang cocok untuk kendaraan bermotor. Nah, daerah pinggiran kota yang tidak direncanakan tumbuh dengan sangat cepat di sekitar London, di mana sistem kereta bawah tanah yang dikenal dengan sebutan tube telah menyebar ke seluruh negeri. Pemulihan ekonomi sebagian besar disebabkan oleh bahaya perang yang lain. Pada tahun 1935, jelas bahwa Jerman di bawah pemimpin barunya Adolf Hitler bersiap untuk mendapatkan kembali posisinya di Eropa dengan kekerasan jika perlu. Dan Inggris tidak melakukan apapun tentang meningkatkan kekuatan tempurnya sejak tahun 1918, karena opini publik di Inggris sangat menentang perang. Pemerintah tiba-tiba harus membangun kembali angkatan bersenjatanya dan hal ini berarti menginvestasikan sejumlah besar uang di industri berat. Pada tahun 1937, industri Inggris memproduksi senjata, pesawat terbang, dan peralatan untuk perang dengan bantuan uang dari Amerika Serikat. Dan di sini adalah ilustrasi dari Industrial Revolution pada tahun 1930 atau revolusi industri di Inggris. Dan di masa itu, kebanyakan pembangunan dalam rel kereta api dan juga peralatan bersenjata untuk peperangan dan juga kereta-kereta api untuk transportasi di darat. Next. Perang Dunia Kedua di Inggris. Orang-orang di Inggris menyaksikan dengan cemas ketika kendali Jerman menyebar ke Eropa pada tahun 1930-an. Beberapa orang telah meramalkan situasi berbahaya ini. Mereka percaya bahwa alasan ekspansi Jerman dapat ditemukan dalam istilah perdamaian keras. Dan istilah tersebut dipaksakan oleh sekutu di Jerman pada tahun 1919. Serta kegagalan untuk melibatkannya dalam penyelesaian politik pasca perang. Pemimpin fasis Italia, Benito Mussolini, dan Hitler menyadari bahwa Inggris dan Prancis tidak memiliki kemauan untuk memastikan standar yang diminta dari Liga agar dipatuhi anggotanya. Selama 4 tahun berikutnya, baik Jerman, Italia, dan sekutunya di daerah timur, seperti Jepang, memanfaatkan kelemahan ini untuk merebut wilayah yang mereka minati. Ada bukti kuat bahwa tuntutan Jerman tidak dapat dipenuhi. Tetapi untuk menghindari perang pada tahun 1938, Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain menerima dan bekerja sama dalam pengambil alihan bagian-bagian Cekoslowakia yang berbahasa Jerman oleh Jerman. Dia meyakinkan Inggris bahwa dia memiliki janji tertulis Hitler bahwa Jerman tidak lagi memiliki ambisi teritorial, dengan kata-kata yang mudah diingat. Perdamaian untuk zaman kita. Dan 6 bulan kemudian Jerman pun menduduki sisa-sisa daerah Cekoslowakia. Berikut ini adalah the home front in Britain during Second World War. Jadi pada Perang Dunia Kedua, banyak penduduk sipil yang memberikan supportnya menjadi tenaga angkatan bersenjata di Inggris. Next. Perang Dunia Kedua di Inggris. Inggris yang menyadari bahwa perang tidak bisa dihindari memberikan jaminan dukungan kepada Polandia jika Jerman menginvasi. Chamberlain secara luas disalahkan atas ketenangannya terhadap Jerman, tapi ia mengungkapkan perasaan banyak orang di Inggris untuk menghindari perang dengan cara apapun. Lalu pada bulan September 1939, Jerman menginvasi Polandia dan Inggris ikut berperang. Dunkirk adalah penyelamatan ajaib dari peperangan militer. Perdana Menteri baru Inggris Winston Churchill meyakinkan bahwa bangsa Inggris adalah kemenangan keberanian dan tekad pada saat-saat tergelap di Inggris pada masa penyelamatan Dunkirk. Dan setiap orang di Inggris mengharapkan Jerman untuk menyerang. Tetapi Angkatan Udara Inggris memenangkan pertempuran penting melawan pesawat Jerman di udara di atas Inggris. Namun hal ini tidak mencegah Angkatan Udara Jerman untuk membom kota yang ada di Inggris. Kedua belah pihak ingin mengontrol minyak di Timur Tengah, terusan Suez, rute Inggris ke India. Pada tahun 1941, Jepang sebagai sekutu Jerman menyerang di wilayah kolonial Inggris, termasuk Malaya, Burma, dan India. Akibatnya, Inggris menggunakan tentara dari seluruh bagian kekaisarannya untuk membantu berperang melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Kelemahan Inggris justru terlihat jelas bagi seluruh dunia ketika tentaranya menyerahkan Singapura kepada Jepang. Kondisi itu yang digambarkan oleh Churchill sebagai bentuk penyerahan terburuk dalam sejarah Inggris. Pada tahun 1941,
Jerman dan Jepang telah membuat dua kesalahan yang tidak dilakukan lagi, merugikan perang pada masa itu. Jerman menyerang Uni Soviet dan Jepang menyerang Amerika Serikat. Keduanya menyerang secara tidak terduga. Dan apapun keuntungan dari serangan mendadak, poros Jerman, Italia, dan Jepang kini telah memaksa masuk ke medan perang dua negara paling kuat di dunia. Dan Inggris tidak mungkin bisa mengalahkan Jerman tanpa bantuan sekutunya yang lebih kuat, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada tahun 1943, tentara Soviet mendorong Jerman keluar dari Uni Soviet, dan Inggris pun mengusir pasukan Jerman dan Italia dari Afrika Utara. Pada bulan Mei 1945, Jerman akhirnya menyerah, dan Inggris dan Amerika Serikat kemudian menggunakan kekuatan pengeboman mereka untuk mengalahkan Jepang. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan lebih banyak korban perang di antara pasukan mereka sendiri. Berikut ini adalah ilustrasi pada Perang Dunia Kedua, yaitu The Bombing of Tokyo pada 10 Maret tahun 1945. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di e-learning dan Google Spreadsheet. Dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan tugas akhir kalian, yaitu makalah yang harus kalian kumpulkan pada pertemuan ke-15. Dan pada pertemuan ke-15 kita akan ada kuis dan review. Jangan lupa kalian mempelajari materi-materi dari setelah UTS hingga abad ke-20. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk menghubungi saya. And have a nice day. Good day, everyone, and good luck.